Kisah dari peristiwa maut di perumahan Dharma Husada, Surabaya. Sebuah peristiwa yang bermula dari masalah sepele, namun karena sakit hati yang begitu besar, mengakibatkan seorang nekat untuk mengecor temannya sendiri. Hari itu, pada Rabu 15 Oktober 2014, seorang remaja tanggung berusia 19 tahun bernama Nur Hadi tega membunuh temannya yang sesama kuli di Jalan Dharma Husada Indah, Surabaya, Jawa Timur. Awalnya, Nur Hadi dan korban bernama Nur Hawi atau Awi beserta 10 kuli melakukan proyek renovasi rumah. Saat sebelum kejadian, kaki Nur Hadi tersandung kabel hingga menyebabkan lampu di proyek rumah itu mati. Awi pun memarahi Nur Hadi. Disitulah bibit sakit hati dan keinginan membunuh Awi muncul di benak Nur Hadi. Tak semua kuli pulang, kedua pelaku dan korban itu tinggal dan lembur di rumah itu. Keduanya memang selama ini tinggal di rumah besar itu karena mereka ditugaskan untuk menjaga rumah selama renovasi. Tiba-tiba saja dari arah belakang terayun sebuah batu paving yang dilayangkan Nur Hadi kepada Awi. Batu itu dipukulkan 2 kali ke kepala Awi. Awi pun ambruk dan berlumuran darah. Kekesalan Nur Hadi terhadap pria 23 itu ia lampiaskan sore itu juga. Nur Hadi kemudian menyeret Awi ke ruang tengah. Kemudian Awi ini dibiarkan di ruang tengah itu. Ia sambil mencari cara bagaimana cara menghilangkan jejak kejahatannya. Nur Hadi kemudian menyeret Awi ke dapur dan darah yang berceceran dan tergenang ia taburi dengan semen. Di dapur, Awi yang kesakitan itu memegang kepalanya dan darahnya muncrat. Mengetahui hal itu, Nur Hadi sekali lagi memukul kepala Awi dengan paving, hingga kemudian tubuh Awi diseret ke septic tank yang ada di garasi. Waktu itu Nur Hadi mengangkat tubuh Awi dengan kepala di bawah untuk dimasukkan ke lubang septic tank. Kepala Awi berhasil masuk, namun lengan dan dadanya Awi tidak masuk ke dalam lubang yang hanya 30 kali 30 cm itu. Nur Hadi pun mengangkat kembali tubuh Awi dan urung memasukkannya ke septic tank. Akhirnya Nur Hadi mendapatkan cara lain, ia mencongkel paving yang ada di garasi. Kemudian ia menggali lubang sedalam 30 cm. Ternyata Nur Hadi hendak menguburkan Awi di situ. Nah, dengan posisi kepala berada di sisi selatan, Nur Hadi kemudian menuburkan semen kering ke seluruh tubuh Awi lalu menyiramnya dengan air hingga semen itu menjadi pekat di tubuh Awi. Dalam kondisi yang tragis, Awi saat itu masih hidup loh. Kemudian Nur Hadi kembali menata paving untuk menutupi lubang kuburan Awi. Setelahnya Nur Hadi berniat kabur. Ia membawa seluruh pakaian dan HP Awi. Butuh sekitar 3 jam bagi Nur Hadi untuk membunuh dan menguburkan Awi. Nur Hadi pun kabur melalui terminal Purabaya Bungurasi. Setelah sempat pulang ke Jombang, ia kabur ke rumah temannya di Malang. Di sana, Nur Hadi sempat menjual HP Awi hanya senilai Rp50.000. Polisi pun menangkap pembunuhan sadis itu. Pada akhirnya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Begitupun, sepandai-pandainya menyimpan jenazah pasti baunya akan tercium juga. Akhirnya polisi pun mengungkapkan pembunuhan sadis itu. Tersangka itu ditangkap oleh polisi di Surabaya di rumah orang tuanya di Dusun Tangkil, Desa Pait, Kecamatan Kesembon, Malang, dan ia pasrah tanpa perlawanan. Polisi mengatakan bahwa peristiwa maut itu terjadi pada Rabu 15 Oktober sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, saat itu 2 orang itu tengah kerja lembur dalam satu rumah di perumahan Dharma Husada Indah Blok B Garing 154 Surabaya. Dan dalam proyek renovasi rumah itu ada 10 pekerja, 1 orang mandor dan pengawas. Rupanya pada saat itu hanya Awi dan Nur saja yang lembur. Dan orang ini setiap hari juga tidur di lokasi proyek hingga suatu ketika keduanya berselisih paham. Hingga pada Rabu 16 Oktober pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka meluapkan sakit hatinya dengan cara memukul kepala korban menggunakan paving blok sebanyak 3 kali. Nah, sebelum kejadian, korban baru saja selesai mandi lalu duduk di teras depan rumah sekitar pukul 17. Tersangka yang berada di dalam rumah mengambil paving blok lalu memukulkannya kepada kepala korban 3 kali hingga terjatuh. Mayat korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Selain sudah terbalut semen, jasad korban ditanam dalam lantai paving. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh Yanto, yang merupakan salah satu mandor bangunan di kawasan tersebut. Waktu itu, Yanto mencurigai ada gundukan paving di sebelah kiri rumah. Saat dibongkar, bau busuk langsung menyengat.